Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungin ya dimanapun teman-teman berada. Aku mau ucapin selamat datang dan salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin YouTube channel ini. Oke, aku mau share lagi ya kegiatan aku hari ini sebagai ibu rumah tangga dan ibu anak satu juga ya. Jadi dimulai dari aku ngeluarin jemuran kemarin yang masih lembab. Ini aku buru-buru keluarin karena habis ini aku mau ganti jemurannya diisi pakai spray ya. Soalnya hari ini aku mau nyuci spray. Nah, pas lagi ngeluarin jemuran, ini ada tetanggaku nyari alamat ya mam, mau kirim barang jualannya gitu. Jadi aku tunjukin. Habis itu aku mau cuci ayam yang dibeli sama suami aku tadi pagi. Aku titip untuk dibeliin ayam ke tukang ayam ya mam, supaya bisa langsung dipotongin. Karena kalau di kios sayur yang depan rumah itu biasanya nggak motongin ya, jadi kayak masih utuh gitu bagian yang ayamnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dada ya dada utuh gitu ya mam. Karena di sini aku kan nggak ada pisau yang tajam, jadi memang kesulitan nih kalau motong sendiri di rumah. Alhamdulillah harga ayam juga di sini hari ini tuh lagi murah banget ya, di 23 ribuan aja per kilo. Jadi harga 23 ribu itu udah dari kemarin ya mam. Kalau aku ada kulkas yang 2 pintu mungkin aku bakalan stok lebih banyak lagi, tapi karena aku kulkasnya 1 pintu takutnya nggak awet, jadi aku belinya 1 kilo aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau di daerah teman-teman gimana nih harga ayam, sama nggak sih? Malah di sini tuh mahalan telurnya ya. Kemarin aku beli di harga 13.000 ya setengah kilonya. Jadi kalau sekilonya itu ya sekitar kurang lebih 25 sampai 26.000. Mendingan kan beli ayamnya sekalian ya kalau gitu ya teman-teman. Oke, ini udah aku cuci satu persatu. Habis gitu aku peresin jeruk nipis ya biar nggak bau amis. Ini aku bentar lagi cuci lagi sekali lagi ya mam, tapi sebelumnya aku aduk-aduk dulu air jeruk nipisnya supaya merata. Setelah rata ini aku cuci kembali ya ayamnya, terus aku sisihkan beberapa potong ayam. Ini aku sisihkan itu lebih banyak daripada yang aku masak hari ini ya mam, biar aku lebih rajin dan lebih variatif aja masaknya ya. Ini aku sisihkan dulu untuk aku masak selanjutnya untuk bikin menu yang lain. Dan yang ini aku mau ungkep ya mam ayamnya, karena Gibran hari ini mau minta menunya tuh ayam goreng. Oke, udah selesai nyuci ayamnya. Jangan lupa wastafelnya langsung dicuci ya supaya nggak bau amis. Oke, udah selesai nyuciin wastafelnya. Selanjutnya ini aku mau cuci batang serai, daun jeruk sama daun salam untuk ungkep ayamnya ya mam, supaya wangi. Ini batang serainya aku gepuk kayak gini ya. Daun salam yang aku punya udah lumayan kering, tapi katanya kalau daun salam itu masih beraroma ya mam meskipun kering. Tapi kalau daun jeruk itu biasanya udah nggak beraroma kalau warnanya udah berubah. Lanjut, ini aku mulai masak ya ayamnya. Aku nggak pakai air sama sekali nih awalnya ya mam. Untuk bumbunya aku pakai desaku marinasi aja ya. Aku pakai setengah bungkus. Terus aku tambahin juga bawang putih bubuk sama garam dan penyedap ya mam. Aku juga tambahin ketumbar sama kunyit bubuk. Udah deh, habis itu aku tambahin sedikit banget air karena setelah aku tanya Pak suami katanya mau makan pakai bumbu ungkepan ayamnya, jadi aku tambahin air.
Hari ini aku cuma masak satu menu ini aja untuk sarapan pagi buat aku. Nanti aku pikir-pikir ya mam, karena ini terlalu pagi jadi aku masih belum kepikiran mau makan apa hari ini. Jadi ya udah aku masaknya ini aja, dan kebetulan Pak suami juga nggak ribet ya, maunya makan sama ungkepan ayam ini aja. Lanjut aku mau beresin per bumbu-bumbuannya yang tadi aku pakai ya mam, sisanya ini aku klip ya supaya nggak ada bumbu yang tumpah-tumpah. Beberapa juga ada yang mau aku buang karena udah menggumpal gitu, soalnya keanginan ya, jadi bumbu-bumbuan tuh kadang menggumpal ya teman-teman. Oke, setelah rapi, habis ini aku mau ngapain lagi ya. Di video kali ini tuh kegiatan aku lumayan panjang, jadi pastikan teman-teman nonton sampai habis ya, karena udah aku edit-edit pun ternyata masih panjang ya. Bahkan aku juga percepat biar nggak kelamaan dan semangat aja gitu pergerakan aku. Selanjutnya ini aku mau buang sampah ya mam, aku lewat samping aja kali ini biar beda aja ya sama biasanya. Sebenarnya terserah sih, sama aja ya mau lewat depan ataupun lewat samping, karena memang posisi tempat sampahnya ya di samping sini ya mam, lumayan agak jauh sebenarnya dari dapur. Oke, ini kreseknya juga udah aku ganti. Habis ini aku mau ngecek lagi ayamnya udah matang atau belum. Nah ternyata udah matang ya, aku matikan dulu apinya. Lanjut aku sisihkan untuk yang dimakan besok hari ya. Ini aku sisain yang mau dimakan hari ini buat Pak Su dan juga Gibran. Kalau aku kayaknya nggak selera untuk makan ayam ungkep ini ya mam, jadi aku nanti bikin menu lain aja. Habis ini aku juga langsung mau goreng ayam untuk Gibran sarapan ya teman-teman. Yang buat Pak Su nggak perlu digoreng, kayak gini aja dia udah suka. Maunya dia pakai ayam yang diungkep kayak gini aja, terus pakai kuahnya gitu. Dan ini aromatiknya aku buang ya biar nggak kotor, daun-daunan sama batang serehnya. Oke, habis itu aku mau goreng nih ayam yang untuk Gibran di tungku sebelahnya. Ini wajan memang bekas goreng ikan ya mam, semalam Pak suami goreng ikan, masih dipakai sekali tapi udah lumayan agak kotor ya, jadi sekalian aja aku goreng ayam di situ karena baru dipakai sekali juga kan. Oke, ayamnya udah siap buat kakak Gibran. Ini tinggal kasih anaknya sarapan ya. Kakak Gibran tuh udah mandi, tadi mandi bareng sama ayahnya. Jadi hari ini aku bebas dari tugas memandikan pagi kakak Gibran karena udah diambil alih sama ayahnya. Tinggal tugas nyuapin aja, karena pagi ini ayahnya makannya bareng ya sama kakak Gibran. Jadi aku yang suapin biar selesai sekalian gitu. Lanjut lagi, seperti yang aku bilang tadi ya mam, hari ini aku mau cuci spray soalnya udah nggak enak dipakai ya, dan spray ini tuh spray kesayangan jadi cuci kering pakai. Habis ini nggak langsung aku ganti pakai spray lain karena aku mau pakai spray ini lagi. Sebenarnya sekali lagi aku jelasin ya mam, aku tuh ada spray ganti yang lain, ada dua lagi warna pink sama ungu, tapi aku nggak begitu suka gitu sama ininya ya, tekstur pokoknya kayaknya kurang enak gitulah ya mam ya, jadi aku nggak pakai. Dan dua spray itu tuh aku nggak beli ya mam, dapat dari kado, jadi ya aku nggak bisa milih kainnya tuh yang kayak apa gitu. Dan spray yang aku pakai ini, yang favorit aku ini juga murah banget kok, harganya cuma 70 ribuan. Nanti aku pengen sih beli lagi yang motif lain ya. Oke, ini aku dibantuin sama kakak Gibran. Hari ini dia semangat banget ya mam, bantuin aku tuh. Pokoknya kalau aku lagi nggak buru-buru untuk ngerjain kerjaan rumah, aku pasti libatin kakak Gibran untuk bantuin aku ya, sambil lalu aku memantau tumbuh kembangnya dia. Apalagi kakak Gibran itu kan lagi aku kurangin ya mam nonton handphonenya, jadi aku ganti dengan kegiatan yang lain ya. Meskipun kadang-kadang juga kalau aku lagi riweh, dia tuh ya main sendiri
gitu. Tapi kalau misalkan aku minta tolong, dia pasti sigap banget untuk bantuin aku. Nah di sini dia mau masukin spraynya yang kotor ke mesin cuci ya, tapi aku tahan-tahan, aku suruh tunggu dulu karena mesinnya masih belum aku kasih sabun ya. Nah ini tuh dia antusias banget sampai ngambil kursi ya mam, biar bisa masukin spray-spray yang kotor. Pokoknya aku itu kadang-kadang tuh memang juga suka lupa ya sebagai orang tua, kalau momen-momen kayak gini itu udah nggak bisa keulang lagi suatu saat. Kadang-kadang tuh aku sering biarin kakak Gibran tuh main sendirian, dan ya kalau lagi inget ya kayak gini ya mam, aku selalu ajak dia buat bantu-bantu aku gitu. Kalau lagi inget dan aku juga lagi nggak buru-buru gitu beres-beresnya ya, lagi nyantai lah ya, yang penting selesai aja gitu. Meskipun semua pekerjaan itu jadinya agak lambat ya kalau dibantu kakak Gibran, tapi ya gimana lagi ya teman-teman, yang penting anaknya happy. Nggak kebayang gimana kesepiannya aku tahun depan kalau kakak Gibran berangkat ke sekolah. Aku juga nggak ngebayangin gimana perasaan aku nanti, apakah aku bakalan seneng karena aku punya jam me time lebih panjang, atau aku malah kesepian kayak Uma Mega ya. Kita lihat aja nanti ya teman-teman, karena memang dari bayi kakak Gibran itu memang aku rawat ya. Pokoknya aku nggak pernah ninggalin kerja sama sekali, 24 jam sama aku ya selalu teman-teman ya. Jadi ya nanti kemungkinan aku bakalan sedikit merasa kehilangan kali ya. Oke lanjut lagi, ini jemurannya udah selesai ya teman-teman. Yang tadi aku cuci spray sama selimut aku. Lanjut lagi, aku mau beresin jemuran yang kemarin dan tadi pagi ini yang aku keluarin ya teman-teman. Ini aku bukain dulu semua hangernya, ini aku percepat pokoknya ya mam, biar kelihatan lebih energik dan gak kelamaan videonya. Pokoknya ini tuh kecepatannya 3 kali ya. Biar cepet ya. Oke, cerita-cerita lagi ya tentang kakak Gibran. Jadi kakak Gibran itu anaknya tuh tantruman mam akhir-akhir ini, makanya aku kurang-kurangin tuh nonton handphonenya. Kayaknya aku udah kelewatan deh ngebiarin kakak Gibran nonton handphone. Mungkin teman-teman sadar ya, beberapa kali di video aku itu ada kakak Gibran berseliweran lagi nonton handphone kalau aku lagi beraktivitas. Pokoknya akhir-akhir ini Kak Gibran itu jadi gampang marah dan sulit diatur ya. Jadi kayak gimana ya mam, mungkin memang udah fasenya dia udah mulai melakukan pemberontakan ya setiap kali aku ngomong gitu. Tapi ya aku juga nggak mau ya mam anaknya tuh tantruman dan jadi anak yang nggak happy gitu. Jadi ya aku putusin buat ngurangin untuk nonton handphonenya. Jadi nontonnya tuh cuma 2 kali aja sehari, dan itu pun cuma 10 menit aja ya. Terus nontonnya itu aku biasanya kasih pas lagi aku mandi ya teman-teman. Terus malam juga pas waktu aku lagi sibuk beberes atau cuci piring malam gitu. Jadi memang kalau aku lagi nggak bisa pantau, baru aku kasih handphone gitu ya mam ya. Oke, yang tadi baju-baju kakak Gibran udah aku masukin ke lemari. Ini lanjut tinggal baju-baju aku sama Pak Su, dan ada juga lipetan baju kemarin yang belum aku masukin ke lemari. Untuk baju-baju Pak Su sementara yang kusut itu nggak aku setrika ya teman-teman. Biasanya aku setrika kalau pas mau dipakai aja. Dan setelah aku kurang-kurangin tuh ya nonton handphonenya, anaknya tuh jadi lebih happy gitu ya, dan gak gampang marah. Terus dia juga aktif main-main terus kayak gitu ya. Kayaknya sih aku udah agak lama ya nggak lihat kakak Gibran itu yang bener-bener main gitu ya pak sama mainan-mainannya, karena memang jadinya mainannya juga nganggur ya teman-teman kalau kakak Gibran terlalu banyak nonton handphone. Pokoknya banyak lah ya dampak positifnya setelah aku kurangin jam nonton handphonenya. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, ini ngelipetin bajunya udah selesai, tinggal aku masukin aja ke lemari. Habis ini aku mau pasangin spraynya ya mam, karena udah keringnya cepet banget, soalnya di luar itu lagi terik banget. Sebelumnya ini aku pinggirin dulu kipas anginnya, tapi tetap nyala ya, karena biar nggak pengap aku masanginnya. Oh iya mam, aku sampai hampir lupa. Jadi sebelum dipasang ini kasurnya mau aku balik ya. Udah lama nggak aku balik posisinya.
rasanya juga udah mulai nggak nyaman ya mam pernya, jadi harus dibalik. Terus aku juga sekalian nyapuin bagian bawah kasurnya, ternyata udah kotor banget pas waktu diberdirikan kayak gini ya, banyak banget tisu, terus debu-debu, terus ada juga bungkus makanannya kakak Gibran ya di bawah kasur. Untung aja nggak dirubung semut ya mam. Dan ini juga kelupaan, tadi sebelum aku sapu bagian bawahnya harusnya aku kebus dulu ya. Jadi aku nyapunya 2 kali deh. Ini aku udah bentangin kasurnya, tinggal masang spraynya ya. Pokoknya ya kayak gini aja. Dan untuk spray yang ini tuh nggak perlu pakai peniti atau alat pengait apa-apa, udah stay ya mam. Padahal ini tuh bukan yang double karet, saking enaknya makanya aku suka banget sama spray ini. Mungkin aku ya setiap pagi narik sih, tapi nggak begitu parah ya nariknya, karena memang pas banget ukuran spraynya sama kasur aku. Nanti pokoknya aku kalau beli harus beli di toko yang sama dengan spray yang ini ya. Oke, sekian dulu video kegiatan aku yang sangat panjang ini. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum teman-teman.